Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pengadilan hubungan industrial, yang dimana materi ini akan kami sampaikan bersama rekan kami yang bernama Suci Hatimah, yang dimana materi yang pertama ini akan saya sampaikan terlebih dahulu, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Suci Hatimah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, yang dimana pengertian hubungan industrial ini ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengertian yang selanjutnya ialah pelaksanaan hubungan industrial, yang dimana dalam melaksanakan hubungan industrial terdapat beberapa hubungan. Yang pertama, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pekerja atau buruh dan serikat pekerja buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi melangsungkan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang ketiga, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, organisasi pengusaha. Tiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima, peraturan perusahaan. Yang keenam, perjanjian kerjasama. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Yang kedelapan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga kerjasama bipartit, yang dimana artinya ialah lembaga ini bekerja dengan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau unsur pekerja dan buruh. Lembaga kerjasama tripartit, yang dimana artinya ialah lembaga ini bekerja dengan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Selanjutnya ialah serikat pekerja atau serikat buruh. Maksudnya itu ialah organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, tapi sudah bersertifikat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Gunanya untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Selanjutnya, perjanjian kerja bersama. Maksudnya itu ialah perjanjian ini merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, dan perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Adapun perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan. Perjanjian kerja ini dibuat atas dasar yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B dapat dibatalkan. Ayat 1 huruf A dan B itu ialah kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, yang dimana ayat 1 huruf C itu ialah adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan D, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu juga dapat dibatalkan demi hukum. Perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial ini ialah adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dan buruh dalam satu perusahaan. Banyaknya hubungan yang putus atau perselisihan hubungan industrial ini terjadi karena perselisihan mengenai hak, yang dimana para pekerja ini hanya mementingkan hak-hak pribadinya, tidak mementingkan hak-hak orang lain. Selanjutnya, perselisihan kepentingan. Begitu juga dengan pengusaha yang lainnya hanya mementingkan kepentingannya pribadi tanpa mementingkan kepentingan orang lain juga. Adapun perselisihan pemutusan hubungan kerja, mungkin para pekerja ini atau pengusaha yang ingin memecat karyawannya ataupun pekerja lain ingin memecat pegawainya, mungkin hanya memutuskannya itu secara belah pihak tanpa adanya kedua belah pihak. Mungkin itulah yang terjadi sehingga terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja. Karena kan yang pemutusan kerja ini harus terjadi sesuai dengan kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak itu setuju dengan pemutusan hubungan kerja ini atau tidak? Karena kan kalau hanya pemutusan kerja satu pihak itu mungkin kurang, karena kalau hanya memutuskan hubungan satu pihak akan menjadikan perselisihan kerja nantinya. Maka kalau ingin memutuskan hubungan kerja akan dimusyawarahkan secara kedua belah pihak. Baik, mungkin hanya itu materi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Suci Hatimah. Kepada Suci Hatimah, kami silakan untuk menyampaikan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hatimah. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat 4 tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama,
perundingan dipartit secara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat memilih penyelesaiannya melalui konsilasi atau melalui arbitrase, yang dimana penyelesaian melalui konsilasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutus sebuah kerja, atau perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase dilakukan penyelesaiannya perselisihan kepentingan atau perselisihan serikat kerja atau serikat buruh. Yang ketiga, jika para pihak tidak memilih instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Dan yang keempat, dalam hal penyelesaian melalui konsilasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian melalui mediasi, di mana penyelesaian melalui mediasi terdapat dua cara. Yang pertama, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Sedangkan yang kedua yaitu dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian melalui arbitrase, di mana penyelesaian melalui arbitrase terdapat 4 cara. Yang pertama, penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Yang ketiga, kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase. Yang keempat, perselisihan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengadilan hubungan industrial, yang dimana pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial, di mana terdapat beberapa cara. Yang pertama, penyelesaian perselisihan oleh hakim. Terdapat 3 cara yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan oleh hakim. Yang pertama, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja atau buruh bekerja. Yang kedua, pengajuan gugatan yang tidak diampiri risalah penyelesaiannya melalui mediasi atau konsilasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Baiklah, yang ketiga, dalam
hal perselisihan dan perselisihan hak dan perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Baiklah, yang berikutnya yaitu yang kedua, memeriksa dengan acara biasa. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. Dan yang kedua, dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pemeriksa dengan acara cepat, di mana dapat kita lakukan dengan 5 cara pemeriksa dengan acara cepat. Yang pertama, apabila terdapat kepentingan para pihak dan salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohon dari yang berkepentingan, para pihak dan salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Yang ketiga, putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. Yang keempat yaitu salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui kepanitraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Baiklah, yang keempat yaitu kepanitraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohon kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan oleh hakim kasasi, di mana terdapat dua cara dalam penyelesaian perselisihan oleh hakim kasasi. Yang pertama, tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan PHK oleh hakim kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang kedua yaitu penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan PHK pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dengan demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.